Pemirsa, kapal pencuri batu bara di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan lolos dari kejaran polisi. Dalam setiap aksinya, pelaku bisa mencuri 7 ton batu bara. Polisi berusaha menghentikan pelaku pencurian batu bara yang akan melarikan diri di perairan Biringkasih, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku terus berusaha melarikan diri meski sudah diberi tembakan peringatan. Pelaku berhasil lolos dari sergapan polisi, namun satu kapal berhasil dilumpuhkan. Pencurian batu bara kerap terjadi di atas kapal tongkang. Pencurian berlangsung saat kapal tongkang lepas jangkar. Dalam setiap aksinya, pemirsa, pelaku bisa mencuri 7 ton batu bara. Batu bara itu kemudian dibawa ke kota Makassar untuk dijual kembali. Polisi menangkap 2 pelaku dan masih mengembangkan kasus pencurian batu bara tersebut. Pemirsa, puluhan warga Serdang Bedagai, Sumatera Utara menggerebek lokasi judi yang beroperasi di kawasan perumahan. Penggerebekan dilakukan karena pemilik lokasi judi tidak mengindahkan imbauan kepolisian. Warga desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara marah karena tempat perjudian masih terus beroperasi meski sudah ditegur berulang kali. Warga juga kesal karena adanya lokasi judi ini membuat pemuda sering bermain judi, bahkan menjual dan menggadaikan handphone dan motor. Warga semakin kesal karena warga dari luar Kecamatan Pantai Cermin juga datang untuk bermain judi. Resahkan memang masyarakat, bukan hanya untuk Kota Pari aja, ataupun Kecamatan Pantai Cermin, tapi juga dari Kecamatan Tepolongan juga ada yang memang masalah ini juga, ada orang tuanya juga yang bicara juga, kita yang udah resah juga lah dengan anaknya ada main di judi ikan ya di Kota Pari ini. Polisi yang juga sudah berulang kali menindak lokasi judi ini akan melakukan razia rutin. Terima kasih bila ada masyarakat yang menginformasikan ya, agar kita bisa sama-sama melakukan penindakan. Nanti kita akan melakukan razia terus di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Warga berharap agar lokasi perjudian hilang dari permukiman sehingga warga bisa hidup dengan nyaman. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 16 tahun di pesisir selatan Sumatera Barat tewas dibunuh paman dan bibinya. Korban dibunuh hanya karena mengetahui paman dan bibinya bukan suami istri. Jasad Daniel berusia 16 tahun warga Kampung Koto Baru, Kenagarian, Sungai Tunu, Sumatera Barat ditemukan warga di semak-semak. Penemuan jasad hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga. Setelah diidentifikasi dan pemeriksaan sejumlah saksi, terdapat sejumlah bercak darah yang diduga kuat korban sempat diseret dari dalam rumahnya. Kurang dari 24 jam pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan paman dan bibi korban yang tinggal serumah dengan korban. Kedua pelaku yang bukan pasangan suami istri ini diduga sakit hati kepada korban. Remaja 16 tahun tersebut mengetahui paman dan bibi korban memiliki hubungan khusus. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. 11 kg sabu disembunyikan supir dan kernet di dalam ban cadangan. Supir mengaku akan diberikan imbalan ratusan juta rupiah jika berhasil membawa sabu ke Madura, Jawa Timur. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menghentikan laju truk yang mengangkut pakaian di dekat gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Dari hasil penyergapan, polisi juga menemukan 11 kg sabu. Kurir narkoba mengaku akan mendapatkan upah ratusan juta rupiah jika berhasil mendistribusikan seluruh sabu dari Kampar Riau ke Madura.
Polisi masih mengejar pemesan barang haram dari Cina, sementara 2 kurir ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat. Kamu tahu ada 10 kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon melaporkan ya penangkapan. Dan pemirsa, guna mengetahui perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Rudi Ahmad Sudrajat, Dirserse Narkoba Polda Jawa Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak. Sabu ini ditemukan di dalam ban serep ya, lokasi yang tidak lazim. Awalnya kecurigaan adanya sabu di truk ini seperti apa? Awalnya begini, Mbak. Pada sekitar tanggal 1 Oktober tahun 2020, kami mendapatkan laporan informasi. Kemudian saya memerintahkan Kasubdit 2 untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut. Dan dilakukanlah profiling, surveillance maupun observasi di lapangan. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan selama 1 bulan lebih, kami mendapatkan berita yang mengarah kepada kebenaran laporan informasi tersebut. Kemudian pada tanggal 7 November 2020, hari Sabtu kemarin, Kasubdit 2 berdasarkan informasi yang sudah kami dapat bahwa informasi tersebut A1, kemudian bergerak ke lapangan. Jadi Kasubdit 2 melakukan penempatan personilnya, unitnya, dari mulai di Pelabuhan Bakahuni, di Pelabuhan Merak, di Tol Kerawang dan Tol Cikampek. Karena informasi bahwa sabu tersebut akan dikirim dari Pekanbaru, Provinsi Riau, ke arah Jawa Timur, Madura, tepatnya di Bangkalan. Demikian, Mbak. Baik, berdasarkan informasi sementara, bandar ini berasal dari Cina. Berarti ini merupakan jaringan pengedar sabu internasional. Apakah betul, Pak? Betul, Mbak. Jadi sabu itu, menurut informasi yang kami terima dan informasi yang kami dapat di Pekanbaru, dikirim dari daerah Xinjiang, daerah Cina. Demikian, Mbak. Pak Rudi, kedua pelaku supir dan kernet ini hanya sebagai kurir atau juga berperan sebagai pengedar? Sampai saat ini pengakuan kedua tersangka tersebut mereka hanya sebagai kurir. Yang satu sebagai supir truk dan satu sebagai kernetnya. Berapa uang yang dijanjikan kepada kedua orang ini, Pak Rudi? Uang yang dijanjikan kepada mereka masing-masing mendapat 250 juta per orang. Jadi untuk 2 orang mendapat 500 juta rupiah. Baik. Demikian. Kalau untuk penerima sabu tersebut yang berada di Madura, apakah sudah diketahui, Pak? Untuk yang memesan sabu di sana, di Madura, di Bangkalan, sudah kami kantongi datanya. Dan kami akan melakukan pengembangan, Pak, untuk sampai kepada nanti siapa yang bertanggung jawab. Baik. Yang mempunyai barang tersebut. Baik. Berapa total sabu yang ditemukan, Pak Rudi? Total sabu tersebut sebanyak 10,9 kg. Jadi hampir 11 kg. Baik. Kalau untuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada kurir, berapa tahun, Pak? Terkait dengan kasus ini cukup besar jumlahnya ini. Untuk hukuman tentunya sesuai pasal yang akan kami terapkan. Tentunya ini di atas 20 tahun, Mbak. Baik. Untuk ancaman hukumannya. Baik, terima kasih Kombes Pol Rudi Ahmad sudah bergabung dan memberikan informasi di News Siang. Selamat bertugas kembali, Pak. Pemirsa, seorang supir truk ditangkap polisi karena mengunggah status yang menjelekkan polisi di media sosial. Supir truk tidak terima karena ditindak polisi. Pengemudi truk pengangkut ayam potong ini ditangkap Satreskrim Polresta Sidoarjo. Supir truk ditangkap atas laporan polisi lalu lintas. Supir truk mengunggah status yang disertai foto dan video yang berisikan hinaan dan menjelekkan Polantas di Facebook. Ia kesal karena ditilang polisi karena melanggar aturan di jalan tol Surabaya Gempol. Supir truk ditetapkan menjadi tersangka dengan sejumlah barang bukti seperti capturean status, akun Facebook, handphone, dan surat tilang. Hilaf ya. Apa yang Anda sampaikan di Facebook? Ya seperti di video itu. Apa intinya? Intinya ya pengemis berseragam itu saja. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun karena melanggar Undang-Undang ITE. Tersangka kini ditahan di Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Ribuan botol madu palsu kini beredar di masyarakat. Madu palsu itu mengandung zat yang berbahaya untuk tubuh. Satu persatu madu palsu ini diangkut kembali sebagai barang bukti. Madu palsu ini disita dari seorang pedagang mie ayam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Madu palsu menggunakan ikon madu khas Banten, dijual melalui online dan juga dijual langsung ke warga. Satu botol madu dijual seharga Rp150.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu selama 1 tahun terakhir dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu itu. Ya, kita murni berdasarkan informasi saja, tapi kalau laporan resmi dari masyarakat yang dirugikan belum mungkin, karena masyarakat juga belum tahu bahwa yang dikonsumsi adalah madu palsu. Campurannya sendiri apa sih? Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Keuntungan produksi madu palsu mencapai Rp8 miliar. Polisi menahan 3 pelaku yang memproduksi madu palsu. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, beredarnya video asusila mirip artis Gisela Anastasia membuat sejumlah pihak melaporkan kasus ini. Salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia yang melapor ke Polda Sumatera Utara. Beredarnya video asusila artis mirip Gisela Anastasia dianggap meresahkan warga. Apalagi video syur ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Dikhawatirkan anak-anak dan remaja bisa terpengaruh akan video amoral ini. Atas keresahan inilah LBH Federasi Advokat Republik Indonesia melaporkan pengunggah video ke Polda Sumatera Utara. Pelaporan bertujuan agar kasus cepat selesai dan memberikan efek jera bagi pelaku dan penyebar video. Sehingga tidak ada lagi pemirsa video syur mirip public figure yang beredar di media sosial. Kuasa hukum Gisela Anastasia sekaligus pelapor kasus penyebaran video asusila mirip artis Gisela Anastasia, Pitra Romadoni, mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak. Kedatangannya terkait terduga pelaku penyebaran video asusila mirip Gisel adalah anak di bawah umur. Kuasa hukum Gisela Anastasia sekaligus pelapor kasus penyebaran video asusila mirip artis Gisel, Pitra Romadoni, mendatangi Komnas Perlindungan Anak Selasa siang. Pihaknya mengadakan pertemuan dengan Komnas PA untuk memberikan himbauan kepada orang tua untuk memberikan pendampingan serta bimbingan terkait konten-konten di media sosial yang berkaitan dengan asusila. Pasalnya, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, para pelaku penyebaran video asusila mirip kliennya merupakan remaja anak di bawah umur. Yang menjadi concern Komnas Perlindungan Anak selain pelakunya adalah anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Dan ini berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja, dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebaya. Para pelaku penyebaran yang masih di bawah umur secara hukum masih belum bisa dijerat pidana ataupun perdata. Meski begitu, pihaknya terus mendorong kepolisian agar tetap mengusut kasus penyebaran video porno mirip Gisel untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi kasus serupa. Salah satunya dengan mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Negeri Bandung di tahun 2011 pada kasus salah satu artis berinisial AR. Nah, dan saya minta juga kepada teman-teman penyidik agar melakukan uji forensik, ya, forensik laboratorium kriminal, di
digital terhadap video tersebut, apakah keasliannya, kemiripan itu akan dicocokkan dengan orang yang dipersangkakan ataupun orang yang diduga ada di dalam video tersebut, salah satu artis. Masifnya penyebaran video syur mirip artis ini dikhawatirkan akan merusak generasi muda dan perkembangan mental anak-anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kasus penyebaran video syur mirip artis masih bergulir. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, sudah terhubung bersama iNews Siang melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Dengar. Baik, Pak Yusri, sejumlah advokat melaporkan pelaku penyebaran video asusila mirip artis dan sejauh ini sudah sampai mana pemeriksaannya, terutama hasil pemeriksaan terhadap 2 saksi pelapor, Pak? Terima kasih. Jadi memang sudah ada 3 saksi ya, 4 sama pelapor sendiri. Karena memang pada saat melaporkan adanya beredar video asusila di beberapa akun yang ada yang sebagai terlapor. Ini ada 2 saksi yang diajukan, kemudian kemarin kita sudah memeriksa saksi ahli dalam hal ini, bisa lebih mendalami lagi. Nah, semuanya sudah termasuk alat-alat bukti yang diserahkan kepada kita sudah kita dalami. Kemudian juga kita sudah memprofiling akun-akun saudara FD sebagai pelapor. Ini melaporkan ada 5 akun. Dari 5 akun itu 3 yang sudah dihapus. Dia dihapus ya. Tetapi nggak ada masalah bagi penyidik dalam hal ini. Karena memang kan jejak digital tidak akan mungkin hilang. Ya, jadi 5 ini semua sudah kita profiling. Kemudian juga ada pelaporan satu lagi tanggal 8, saudara P. Melaporkan 3 akun yang berbeda juga. Ini juga sama, sudah kita lakukan juga pendalaman semuanya. Baik. Nah, sekarang ini lagi dikumpulkan seluruhnya. Rencana hari ini kita akan melaksanakan gelar perkara awal untuk bisa menentukan apakah memenuhi unsur persangkaan di sini untuk bisa naik ke dari penyelidikan ke penyidikan. Mudah-mudahan ini sementara berlangsung sekarang gelar perkaranya, Mbak. Baik, artinya setidaknya sudah ada 8 akun media sosial yang dilaporkan. Pak Yusri, sebenarnya yang bisa dijerat dengan hukuman pidana ini hanya penyebar pertama kali atau yang paling banyak menyebarkan atau yang menyebarkan selanjutnya pun juga bisa dikenai pidana, Pak Yusri? Yang pertama paling kan kita mendalami dulu terlapor akun ini untuk bisa mengetahui siapakah penyebar pertama kalinya, kan harus pelan-pelan Mbak semuanya penyebarnya. Kemudian juga yang masif melakukan penyebaran tersebut, ini juga bisa dijerat. Makanya kita menghimbau juga ini sebagai pembelajaran juga bagi orang-orang yang menggunakan media sosial. Bagaimana kita bijak bermain media sosial, saring sebelum sharing, kan sudah sering kita sampaikan himbauan-himbauan ini. Jangan gampang sekali jempol menyebarkan kepada, artinya bisa jadi satu tindak pidana ya sesuai dengan aturan Undang-Undang ITE, Mbak. Ini yang perlu kita sampaikan juga. Baik, selain penyebar, apakah pemeran dalam video tersebut juga akan dikenai sanksi pidana, Pak? Itu kan sambil berjalan, Mbak. Persangkaan itu di pasal 27 Yunto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya tentang ITE. Kemudian juga ada namanya pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pembuatnya. Nah, jadi pertanyaan tadi Mbak, apakah nanti yang ada pemeran di situ juga bisa kena? Bisa saja nanti sambil berjalan. Ini mudah-mudahan hari ini bisa memenuhi unsur, bisa dari lidik naik ke sidik. Nanti dari sidik nanti kemudian kita lakukan pendalaman nanti semuanya. Baik. Kalau memang nanti bunyi kepada mereka atau bunyi kepada salah satu yang mirip sekarang ini, kita ajas praduga tak bersalah ya. Saudari G misalnya, nanti kan kita panggil, kita akan pemeriksaan juga. Semuanya akan kita lakukan nanti. Ya? Untuk artis G sendiri kapan rencana akan dipanggil, Gisel? Kan baru mau gelar perkara hari ini. Baik. Gitu. Hari ini gelar perkara, nanti kita dalami semuanya. Ya kan Mbak tanya, apakah bisa? Bisa saja. Kapannya itu nanti sambil berjalan semuanya ini, Mbak. Gitulah. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, 10 pencuri pakaian ditangkap kepolisian Boyolali. Pakaian dicuri dari gudang produksi senilai 90 juta rupiah.
Berdasarkan rekaman CCTV, tim sapu jagat Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah membekuk 10 pencuri di pabrik tekstil. Ke-10 pelaku juga mempunyai peran masing-masing. 3 tersangka yaitu Sulis Sudipyo dan Muhammad Anggoro ditangkap di wilayah Jakarta. Ketiganya berperan sebagai penadah. Sedangkan ke-7 tersangka lainnya ditangkap di wilayah Boyolali. 3 diantaranya merupakan karyawan pabrik. Pencurian dilakukan pada bulan Oktober. Pengelola pabrik pun melapor karena kehilangan barang dari pabriknya. Ternyata barang curian berupa pakaian dan celana bermerek internasional tersebut dijual melalui media sosial seharga Rp250.000 per potong. Komplotan ini telah berhasil menjual barang curiannya dengan total Rp90 juta dan uang hasil penjualan barang curian digunakan untuk membeli sepeda motor. Yang barang bukti yang kita amankan barang hasil kejahatan yang dicuri dan sepeda motor yang digunakan untuk sarana dan untuk dibeli dengan hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.